aku salah vaksin di puskesmas, itu kan memang langsung kejang dan masuk ICU. Dan kemarin malam tuh terulang lagi, sama persis, jamnya pun sama persis di jam 4 pagi sebelum subuh. Yang bulan lalu pun polanya sama seperti itu. Cuma karena kami udah dibekelin obat sama rumah sakitnya, andai kata ini anak kejang lagi, pertolongan pertamanya obat ini. Dan alhamdulillah membaik gitu ya. Ini aku nggak tahu efek dari double vaksin yang udah DPT 3 non panas tiba-tiba ditambah lagi DPT 3 yang panas atau hal lain, tapi polanya benar-benar sama persis, bahkan jamnya pun, rewelnya pun tengah malam tuh sama. Makanya aku kemarin malam ke trigger lagi, kok bisa gitu ya, takut banget, takut anak masuk ICU lagi. Sekalian aku mau klarifikasi, kan banyak yang DM, banyak yang nanya ke aku ya, bagaimana pertanggungjawaban pihak puskesmas dan dinas kesehatan. Kami sebelumnya sudah mediasi bersama dinas kesehatan sekitar 2 minggu lalu ya. Kami sudah memperkirakan jawaban dinas kesehatan, pasti jawabannya template mereka dari kantor sudah dipersiapkan jawabannya gitu. Ada beberapa poin yang kami sampaikan, mereka tidak bisa bertanggung jawab atas kejadian ini. Jadi dari anak awal kejang masuk rumah sakit sampai dengan anak itu pulang rumah sakit udah sehat nih, rawat jalan kontrol pertama, itu tidak ada bantuan sama sekali dari pihak dinas kesehatan maupun puskesmas ya. Ini anak sehat nih, pure atas hasil dari orang tua, usaha orang tuanya nih, tanpa campur tangan puskesmas atau dinas kesehatan, walaupun ini karena kesalahan oknum puskesmas ya. Kami sebagai orang tua minta pertanggungjawaban dong, khususnya kepada oknum ini. Cuman karena oknum ini di bawah instansinya dinas kesehatan, jadi memang dinas kesehatan yang mau membantu bertanggung jawab. Tapi kan rumah sakit udah dibayar gitu kan, gak mungkin dong dibalikin. Tiba-tiba ucuk-ucuk dinas kesehatan datang, kami akan bertanggung jawab membiayai seluruh pengobatan. Ya orang udah dibayar gitu kan, udah dibayar sama orang tuanya. Ya rumah sakit juga nggak mau ngambil resiko lah, mereka udah terima bayaran masa dibalikin, nunggu uang dari pemerintah gitu kan. Menurut aku di sini gambaran besarnya adalah internal mereka. Jadi pihak puskesmas dan dinas kesehatan tuh komunikasinya kurang baik. Kenapa aku bilang kurang baik? Aku nih saat anak mulai kejang jam 11 malam, hari dimana hari itu vaksin, aku kontek-kontekan sama bidannya ya. Ini anak tuh udah rewel segala macem, bahkan subuh pun masih kontek-kontekan. Di saat anak kejang, kami mau berangkat ke rumah sakit, kami masih kontek-kontekan sama bidan, bukan bidan oknum ya, bidan yang memang menurut aku baik lah ya, bertanggung jawab gitu. Bahkan anak aku di IGD dipasangin infus, NGT dan oksigen gitu kan, lagi dimasukin obat, itu tuh si bidannya itu video callan sama aku sampai di screenshot, mau dikirim ke internalnya mereka.
kalau emang dari awal puskesmas niat mau bertanggung jawab atau bantu, bisa dong mereka bilang, ibu nggak usah khawatir, kami yang bertanggung jawab, tenang aja. Ini nggak ada omongan ke situ sama sekali ya. Kita kan daftar ke IGD ke rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta butuh kepastian dong, ini bayarnya pakai apa, bayar pakai BPJS atau apa gitu kan. Namanya kami mau yang terbaik untuk anak kami, karena ini pun bukan main-main loh gitu ya. Ini menyangkut nyawa. Kejang udah hampir sejam dari rumah sampai perjalanan di rumah sakit gitu ya. Bahkan nakes-nakes di rumah sakit pun sampai khawatir gitu kan. Jadi nggak apa-apa, yang terbaik buat anak saya. Nggak apa-apa kami nggak pakai BPJS gitu kan, karena memang itu biasanya kan BPJS harus ada rujukan segala macam gitu kan. Pokoknya tindak dulu, yang penting anak gak kenapa-napa dulu, bayar pribadi pun nggak apa-apa gitu. Itu sampai orang puskesmas jenguk pun udah kami kabari anak kami di ICU, jenguknya di ICU. Kami pun memastikan ini bagaimana pertanggungjawabannya. Kami tuh mau mendengar mereka bilang kami yang bertanggung jawab, ibu tenang aja, lebih ke arah situ loh. Tapi kami dijenguk lebih ke nanya kronologi, nanya keadaan. Cuma bilang, iya kami akan laporkan ke dinas terkait, gitu bilangnya. Dinas kesehatan ngejenguk kami di rumah sakit itu pas video sudah viral. Kalau nggak viral belum tentu ke rumah sakit. Dan belum tentu juga orang puskesmasnya mungkin laporan ke dinas kesehatan ya. Wallahu alam, itu juga aku nggak tahu urusan internal mereka. Makanya kami sebagai orang tua merasa ini kok nggak adil. Ibu anggota dewan bilang biar dapat win-win solution, tapi kenapa nggak win-win solution gitu? Mediasi kemarin sama dinas kesehatan kok kayak semuanya kami yang dirugikan gitu loh. Kalau emang tidak ada keadilan di dunia ini, semoga Allah yang bales di akhirat ya. Aku cuma bisa pakai jarum langit gitu loh. Semoga oknumnya dibales setimpal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Atau mungkin lebih baik sanksi sosial ya. Karena kemarin pas dinas kesehatannya ke rumah sakit bilang, saya memang tidak bisa memantau puskesmas bu. Puskesmas di bawah naungan dinas kesehatan tuh banyak sekali. Saya kalau mau mantau puskesmas biasanya saya lihat di Google review puskesmas yang bermasalah, kan kelihatan tuh bu ratingnya gitu. Mungkin dengan kalian bantu merating puskesmas Bintara Jaya, kelakuan oknum bidan, ini terpaksa aku sebut ya, bidan Devi yang nyuntikin anak saya salah vaksin sampai pada akhirnya anak saya di ICU gitu. Biar ada efek jerahnya, sanksinya tuh bidan Devi hanya dibina di dinas kesehatan 3 bulan dan bisa kemungkinan balik lagi ke puskesmas, ke pelayanan puskesmas lagi. Itu masih dapat gaji. Kita ngeluarin duit berapa banyak atas kesalahan yang dia lakukan, lalainya dia gitu kan. Itu menurut aku nggak fair banget. Makanya ibu-ibu yang baca, yang nonton video ini, bantu viralin lagi supaya notice sama ibu anggota dewannya, bila perlu BKSDM-nya juga biar bertindak gitu ya. Karena aku cuma manusia biasa gitu kan, gak bisa kalau cuma sendiri rating dan komen di Google review-nya puskesmas Bintara Jaya supaya ke notice sama dinas.
ditemukan beberapa hal yang intinya adalah kelalaian dari petugas. Untuk Bintara memang pure kelalaian dari nakesnya, dari bidannya ya yang melakukan imunisasi, karena memang dari awal sudah disebutkan oleh orang tua pasien sudah DPT 3 ya, sudah DPT 3, tapi tetap disuntik imunisasi itu. Tapi menurut klarifikasinya tadi sesuai dengan investigasi yang dilakukan, tapi apapun itu ya, tapi terlepas dari apapun itu, saya menitik beratkan bahwa memang nggak boleh lepas tanggung jawab. Pertama itu, terus kedua tidak boleh lepas komunikasi dengan pasien, karena gimana pun ini kelalaian pure dari puskesmas.